Diceritakan di kerajaan Mani Banyu, para wanita oleh sang raja yang berkuasa tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan kaum pria. Kaum wanita tidak ubahnya hanyalah sebagai pelayan kaum pria. Kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan pun tidak pernah diperolehnya. Adapun seorang bagawan yang bernama Bagawan Jagasatru yang bertugas memberikan berbagai pelajaran dan ilmu pengetahuan kepada para siswa yang ada di Pesraman Kecubung Asian di kerajaan. Manik Banyu juga merasa kasihan kepada para wanita yang ada di kerajaan Manik Banyu. Dilarang keras oleh sang raja untuk ikut belajar bersama kaum pria. Namun sang bagawan tidak bisa berbuat sesuatu karena sang raja. Bagawan Jagasatru pun akhirnya secara diam-diam menyekolahkan putrinya keluar daerah. Karena beliau ingin sang putri mendapatkan ilmu pengetahuan yang bisa digunakan dalam kehidupan kelak. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Hadirin kita sambut bersama Mirah Sekartini. Selamat menyaksikan. Dikisahkan di kerajaan Manik Banyu, para wanita yang tidak mendapat perlakuan yang sama seperti halnya kaum pria. Mereka mendapat perlakuan yang sewenang-wenang. Mereka kecewa, sakit hati, namun tak kuasa berbuat apa-apa karena tidak sang raja. Mereka lebih banyak diperlakukan hanya sebagai pelayan belaka.
Di Pesraman Kecubung Asia yang ada di Kerajaan Manikbanyu, para siswa laki-laki yang sedang mengikuti pelajaran dan dibimbing oleh seorang begawan, yaitu Begawan Jagasatru. Begawan Jagasatru dengan tekun menumpahkan segala ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada para siswa yang ada di Pesraman untuk bisa digunakan di dalam hidup dan kehidupan ini. Sang begawan yang memiliki seorang putri yang bernama Mirah Sekartini mengetahui keadaan bahwa para wanita yang ada di kerajaan ini dilarang keras oleh sang raja untuk mendapatkan pendidikan. Ia pun secara diam-diam menyekolahkan putrinya keluar daerah. Namun dalam pikiran sang begawan yakin bahwa suatu saat perubahan akan terjadi. Para wanita suatu saat nanti akan menguasai berbagai lini kehidupan. Di Pesraman Kecubung Asian ini juga, para wanita hanyalah membantu kaum pria dalam proses pembelajarannya. Rasa kecewa dipendamnya dalam-dalam karena para wanita di sini tidak diizinkan untuk mendapatkan pendidikan. Tiba-tiba hadirlah Mirah Sekartini, putri sang begawan yang cantik dan cerdas, yang telah mengakhiri masa pendidikannya di luar daerah. Mirah Sekartini pun menghadap sang begawan. Ada rasa kesal di hatinya melihat para wanita yang ada di Kerajaan Manikbanyu ini belum juga memperoleh kesempatan yang sama seperti halnya kaum pria. Ingin dalam pikirannya segera bisa merubah keadaan ini. Sekartini, aku bangga padamu
karena kau bisa mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Sedangkan aku tidak. Anakku, apa yang sedang kau pikirkan? Tidak, Aji. Tidak ada yang aku pikirkan. Aku tahu ada sesuatu yang sedang kau pikirkan. Tapi kamu tidak berani mengungkapkannya, anakku. Dalam pikiran Mirah Sekartini terus berkecamuk. Dia ingin segera merubah keadaan ini. Dan tiba-tiba di tengah perbincangannya bersama sang begawan, datanglah Windusara, putra mahkota kerajaan Manikbanyu. Windusara tampak begitu senang hatinya karena bisa bertemu dengan Mirah Sekartini yang selama ini sering diperbincangkan oleh sang begawan bersama Baginda Raja. Windusara terkesima dengan kecantikan dan kecerdasan Mirah Sekartini. Akhirnya, sang begawan pun membiarkan dua sejoli yang tampaknya saling mencintai ini untuk meluapkan kerinduannya. Mirah Sekartini bersama Windusara akhirnya meluapkan rasa kerinduannya yang dalam yang selama ini dia tahankan. Dua sejoli yang sedang dimabuk asmara. Windusara seolah ingin berbisik, "Aku sangat mencintaimu. I love you so much. I love you full, Sekartini." Demikianlah bisik dalam hati Windusara. Mirah Sekartini pun dalam hatinya menerima dengan lapang dada cinta suci, cinta sejati yang ada pada Windusara. Namun tetap berkecamuk dalam pikirannya bagaimana memanfaatkan cinta Windusara ini untuk bisa bertemu dengan sang raja di istana kerajaan Manikbanyu. Windusara pun
sudah mabuk bukan kebayang untuk bisa menjadikan Mira Sekartini pendamping hidupnya. Oh, Sekartini, kau begitu mempesona. Kecantikanmu mengalahkan 7 bidadari kahyangan, Sekartini. Janganlah memuji hamba berlebihan, Pangeran. Hamba hanyalah seorang wanita biasa. Tidak, Sekartini. Hanya kau yang mampu meluluhkan hatiku. Maukah kau menerima cintaku ini dan menjadi pendamping hidupku, Sekartini? Baiklah, Pangeran. Hamba menerima lamaran dari Pangeran. Tapi dengan beberapa syarat. Apa syaratnya, Sekartini? Katakan saja padaku. Hamba hanya ingin engkau menemaniku untuk berkeliling wilayah desa. Baiklah, Sekartini. Jika itu keinginanmu, aku bersedia mendampingimu mengelilingi desa ini. Windusara telah terjebak dengan siasat Mira Sekartini. Namun karena cintanya yang begitu dalam, ia pun tidak waspada terhadap apa yang ingin sesungguhnya dilakukan oleh Mira Sekartini. Dikisahkan di kerajaan Manik Banyu, para wanita yang sedang melakukan aktivitas kesehariannya sebagai abdi kerajaan yang setia, mereka tetap mengabdi kepada sang raja walaupun ada kekecewaan di dalam hatinya karena titah sang raja. Para wanita desa ini belum mendapat kesempatan yang sama seperti halnya kaum pria. Mereka tetap bergembira, bersuka cita, tanpa pernah menunjukkan sedikit pun rasa kecewa dalam hatinya. Namun mereka yakin suatu saat nanti semuanya akan berubah. Di tengah-tengah aktivitas para wanita desa ini, tibalah Windusara dan Mira Sekartini. Mira Sekartini ingin melihat-lihat keadaan yang sesungguhnya yang ada di kerajaan Manik Banyu. Windusara pun dengan seksama memperhatikan berbagai aktivitas para wanita yang ada di kerajaan Manik Banyu. Pangeran, tampaknya sang surya sudah semakin surut. Burung-burung pun telah kembali ke sarangnya. Hamba mulai lelah, Pangeran. Bukankah Pangeran juga telah lelah? Oh iya, Sekartini. Aku juga tidak ingin melihat engkau kelelahan. Kalau begitu, marilah kita pulang.
dan aku akan mengantarmu sampai di depan gerbang rumahmu. Tidak, Pangeran. Aku bisa sendiri. Jangan, Sekardini. Aku tidak ingin pujaan hatiku pulang seorang diri. Pangeran, ini adalah salah satu syarat dariku. Baiklah, Sekardini. Jika memang itu keinginanmu. Tapi bagaimana dengan lamaranku, Sekardini? Jangan khawatir, Pangeran. Aku yang akan datang langsung ke kerajaan. Permintaan Mira Sekartini pun dengan mudahnya diiyakan oleh Windusari. Karena saking cintanya, apapun yang diminta oleh Mira Sekartini, pasti ia berikan. Mira Sekartini pun merasa senang hatinya karena jebakannya kepada Windusari untuk menyusun sebuah siasat sehingga bisa menghadap kepada sang raja. Kini tinggal menunggu saatnya. Mira Sekartini pun dengan leluasa bisa berbincang dan berkomunikasi dengan para wanita yang ada di kerajaan Manikbanyu. Mereka ingin diajaknya untuk bersiasat supaya bisa menghadap sang raja. Namun apa yang terjadi? Mereka curiga kepada Mira Sekartini. Mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang ingin Mira Sekartini lakukan. Namun Mira Sekartini tidak berputus asa. Doa dia lantunkan kepada alam jagat raya, sang penguasa bumi. Semoga apa yang ia harapkan mendapat dukungan dari para wanita-wanita desa ini untuk menyusun sebuah siasat menghadap kepada sang raja bisa diterimanya. Akhirnya para wanita desa ini bersatu, maju bersama Mira Sekartini untuk menuntut kesetaraan wanita. Mira Sekartini akhirnya berhasil menyusun sebuah siasat untuk menyamar menuju ke istana kerajaan Manikbanyu dengan membawa berbagai persembahan menghadap sang raja Mira Sekartini. Wanita desa pun menyiapkan berbagai persembahan yang akan disuguhkan kepada sang raja. Mereka yakin bahwa perjuangan yang melelahkan ini akan berakhir indah. Di istana kerajaan Manikbanyu dijaga oleh prajurit-prajurit kerajaan yang gagah perkasa. Namun Mira Sekartini yang tengah menyamar sebagai wanita desa sedang membawa suguhan kepada sang raja, ingin menembus benteng-benteng kerajaan ini. Satu persatu para wanita yang hadir di istana kerajaan ini dipersilakan masuk oleh prajurit penjaga kerajaan dengan membawa berbagai suguhan dan persembahan
kepada sang raja. Para wanita ini pun menyuguhkan berbagai minuman kepada prajurit kerajaan. Prajurit-prajurit yang gagah perkasa ini pun menenggak minuman yang dipersembahkannya. Akhirnya mereka pun mabuk dengan minuman yang disuguhkan oleh para wanita desa ini. Tidak sadarkan diri bahwa mereka ada dalam sebuah jebakan. Begitulah kedahsyatan daripada para wanita yang mampu meluluhkan pasukan-pasukan gagah perkasa ini. Dan sesungguhnya wanita bukanlah ciptaan yang lemah, tetapi mereka adalah para wanita yang luar biasa. Benteng demi benteng pun ditembusnya. Wantian bebek gada di kanang pada dia. Iri ketesigere. Maka oraja naga suwi junjung derajat. Wakil penjeng kumi jelo anam tami ke kanan di kanang pada dia. Waduh dekat. Cesto kami nada wanti bikang bertia kami mulut semua wanti lepas keraja. Muragi sinanak Prabu Wibu Niro Karo ringrang. Raja Manikbanyu pun hadir. Disambut oleh prajurit kerajaan dan juga para wanita yang tengah hadir di istana kerajaan Manikbanyu. Sebelum berhenti, abet lancingan. Saudara. Raja Manikbanyu pun bangga dengan kekuasaan yang selama ini dia peroleh dan dijaga ketat oleh prajurit-prajurit kerajaan yang gagah perkasa.
para wanita-wanita desa pun tengah menghadap sang raja dan menyuguhkan berbagai persembahan. Dan sang raja pun mencoba untuk menikmatinya satu persatu. Adalah Mirah Sekartini yang terakhir memberikan suguhan kepada sang raja dan terjatuh di depan sang raja. Sang raja pun begitu marah dan murka. Raja Manibanyu pun memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh Mirah Sekartini. Sebelum hamba meregang nyawa, izinkan hamba menyampaikan sepatah dua patah kata. Baik, jika memang itu keinginanmu, katakan saja padaku. Kerajaan Alengka hancur berkeping-keping karena Dewi Sita diculik dan dilendahkan oleh Rahwana. Perang besar di Kurusetra terjadi karena Drupadi ditelanjangi oleh para Korawa. Apakah tuanku menginginkan hal itu terjadi lagi? Prabu Eswaryadalya mampu menenangkan hatinya dan terlepas dari keterpurukan. Itu semua karena Dyah Tantri ada bersamanya. Seorang wanita biasa yang lugu. Kehidupan para kaum Adam tidak akan pernah sempurna jika kaum Hawanya direndahkan. Seperti apa yang telah kau lakukan terhadap kami, kaum wanita di kerajaan ini. Hei! Sungguh lancang dirimu. Berani-beraninya kau bertutur kata di hadapanku. Memangnya apa kelebihanmu menjadi seorang wanita? Katakan padaku. Tuanku, aku mampu melahirkan seorang raja yang lebih bijaksana darimu. Tapi, apakah kau mampu melahirkan seorang wanita biasa seperti diriku? Apa katamu? Apa katamu? Prajurit! Pengal kepala wanita ini, pengal! Kepala Windusara putra mahkota melarang ayah Anda untuk melakukan penyiksaan. Windusara, apa yang kau lakukan? Maafkan aku, ayah. Ayah, apakah kau tidak tahu, ayah?
siapa wanita itu? Memangnya siapa dia? Dia adalah Sekartini, ayah. Anak dari Begawan Jagasatru. Apa katamu? Anak dari Begawan Jagasatru. Aduh, tengkalo gede. Akhirnya Raja Manibanyu pun sadar bahwa yang ada di depannya adalah Mira Sekartini yang selama ini sering diperbincangkannya bersama Begawan Jagasatru. Dan sang raja pun sadar selama ini telah memperlakukan para wanita yang ada di kerajaannya tidak memberikan kesetaraan kepada kaum pria. Mira Sekartini akhirnya berhasil menyadarkan sang raja bersama para wanita desa. Mira Sekartini pun merasa gembira, merasa bahagia karena apa yang diperjuangkan selama ini kali ini telah membuahkan hasil. Sang raja telah sadar dan para wanita-wanita desa ini pun diberikan kebebasan. Kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, menjadi yang terbaik dari dirinya sendiri. Dan mereka bebas mengenyam pendidikan dimanapun. Mereka adalah wanita-wanita yang luar biasa. Mereka akan menjadi cerdas dan mereka akan mampu mengubah dunia ini dengan melahirkan putra-putri, putra-putri sebagai penerus generasi negeri ini. Ada yang menjadi dokter, ada yang lulus S2, S3, ada yang menjadi jaksa, ada yang menjadi guru, ada berbagai profesi yang diraih oleh para wanita-wanita tangguh ini. Dari wanita-wanita tangguh inilah akan mendampingi pemimpin-pemimpin besar negeri ini. Dari para wanita-wanita tangguh ini pula lah yang akan memberikan inspirasi kepada para pemimpin yang didampinginya untuk memajukan negeri yang kita cintai ini, untuk memajukan Nusantara. Wanita-wanita tangguh ini telah berkarya, telah menjadi berbagai wanita-wanita karir yang mengambil banyak peran laki-laki. Di tangan para wanita-wanita inilah akan terjadi perubahan yang besar. Jayalah wanita, jayalah negeriku, jayalah Indonesia. Om Santi, 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 Om.